Assalamualaikum, semangat pagi. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dijepit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Biolistrik adalah kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir pada kabel listrik di rumah-rumah. Bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadinya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif, Cl-. Impuls listrik pada saraf manusia dimulai dari neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf, mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Lalu, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Selanjutnya, saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya, gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian. Ada badan sel, dendrit, dan akson atau nerit. Mielin mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Sedangkan nodus Ranvier tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Setiap sel saraf memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Selain akson penghantar listrik, lain di dalam tubuh makhluk hidup adalah cairan tubuh. Cairan tubuh dapat berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu selubung mielin pada akson. Lihat di gambar, ada berkas sel saraf dan kabel listrik, lalu di bawahnya adalah pergerakan impuls pada akson tidak bermielin yang bagian atas dan akson bermielin pada bagian bawah. Sekian pembelajaran IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya.